Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Majelis salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam ketaatan. Allah izinkan kita mengawali hari dengan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita tadi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini tema kita seperti yang sudah diumumkan dan mudah-mudahan sudah muncul di layar. Belum ya? Sudah muncul di layar ya. Huru-hara akhir zaman. Langsung saja, huru-hara akhir zaman ini akan ditandai dengan munculnya fitnah ad-dukhan atau alamatul kubra berupa ad-dukhan dan fenomena alam lainnya. Apa itu ad-dukhan? Kita akan bahas nanti ya. Pertama, perlu saya jelaskan bahwa dalam konteks ilmu akhir zaman, ilmu tentang akhir zaman, ada dua jenis asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Ada jenis alamatus sughra, tanda-tanda kecil, dan ada jenis alamatul kubra, tanda-tanda besar. Perbedaan antara kedua tanda ini adalah, pertama, tanda-tanda kecil itu diawali dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Jadi semenjak Nabi kita diutus ke dunia ini, maka kehadiran beliau merupakan tanda akhir zaman atau tanda hari kiamat yang paling pertama. Makanya beliau dijuluki Nabi akhir zaman. Sebab semenjak beliau hadir, dunia ini memasuki lembaran akhir zaman. Ya. Jadi kalau ibarat buku tebal gitu ya, buku tebal tentang perjalanan Bani Adam di muka bumi ini, di dunia fana ini, ya, kita ini sudah di last chapter, kita sudah di babak terakhir dari buku tersebut. Dan kalau kita buka lembaran babak terakhir itu, ternyata diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah alamatus sughra al-ula, tanda kecil yang paling pertama. Setelah itu tanda-tanda kecil bermunculan dalam jumlah yang sangat banyak, ya, aneka ragam. Dan pada umumnya semua tanda kecil itu hadir lebih dahulu daripada apa? Daripada tanda-tanda besar. Ya. Walaupun ada juga yang hadir belakangan. Ya, misalnya yang hadir belakangan adalah angin lembut berhembus dari Yaman, aromanya seperti misik, seperti kesturi. Tugas angin itu mencabut ruh semua orang beriman, sampai yang imannya tinggal seberat biji sawi sekalipun, asalkan ada imannya, angin ini akan mencabut ruhnya, mewafatkannya, sehingga tersisalah di muka bumi ini yang masih hidup syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jelek, orang kafir 24 karat, ya. Nah, mereka inilah yang akan terus mengalami peristiwa dahsyat as-sa'ah, hari kiamat. Hari kehancuran total jagat raya ini atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirlah dunia fana, ya. Nah, jadi angin lembut itu termasuk tanda kecil, tetapi lokasinya, hadirnya ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan, bahkan sudah tinggal sedikit sekali tanda besar, mungkin tinggal satu lagi tanda besar yang belum muncul. Nah, sementara alamatul kubra, tanda-tanda besar, semuanya hadir ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, ya. Lalu jumlahnya terbatas, hanya 10, ya.
Dan ketika satu muncul, maka yang berikutnya akan bermunculan laksana biji-biji manik. Nabi mengumpamakannya seperti tasbih, ada talinya, ada biji-biji maniknya, digunting, maka berjatuhanlah biji itu, ya. Nah, begitulah kira-kira tanda-tanda besar akan muncul nantinya. Jadi begitu tanda besar pertama muncul, maka dia seperti biji manik pertama yang jatuh diikuti dengan biji berikutnya, berikutnya dan berikutnya, ya. Dan itu berarti dia akan muncul dalam tempo waktu yang tidak terlalu berjauhan, ya, berdekatan, begitu. Dan yang keempat, ciri dari semua alamatul kubra adalah bersifat luar biasa alias extraordinary. Ya. Extraordinary dalam pengertian apa? Dalam pengertian tidak mengikuti hukum sunnatullah, hukum alam yang selama ini kita kenal. Contoh, khurujud dajjal, keluarnya dajjal, ini luar biasa, ini peristiwa extraordinary. Karena dajjal adalah makhluk ciptaan Allah yang sudah hadir semenjak ribuan tahun yang lalu. Ini kan luar biasa, Pak. Jadi ada manusia, ya, yang usianya ribuan tahun, ya. Kemudian juga misalnya contoh lain, tulu isyams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Ini jelas peristiwa yang sangat extraordinary. Atau dabbatul ard, keluarnya binatang melata yang ketika dia keluar dari perut bumi, tiba-tiba dia bisa berbicara dengan manusia. Ini juga luar biasa, Pak, ya. Jadi semua tanda-tanda besar itu sifatnya extraordinary, beda dengan tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil itu masih dalam batas-batas kita bisa memahami, ya. Contohnya manusia berbangga-bangga dengan megahnya masjid, ya kan, itu tanda kecil, ya kan. Atau misalnya manusia berlomba-lomba, manusia yang miskin tadinya berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Ini masih dalam batas-batas yang make sense lah, begitu. Tetapi kalau semua tanda-tanda besar itu sifatnya extraordinary. Atau misalnya nuzulu Isa ibnu Maryam alaihissalam, turunnya Isa alaihissalam dari langit, diantar oleh dua malaikat, satu di kanannya, satu di kirinya, ya. Ini kan luar biasa, Pak. Ini peristiwa yang dahsyat sekali, ya. Dan orang tentu tidak bisa membayangkan seorang manusia yang hidup ribuan tahun yang lalu sudah diangkat ke langit, tiba-tiba turun lagi. Ya, itu hanya iman yang bisa meyakininya, membenarkannya. Baik. Nah, adapun ke-10 tanda besar itu, salah satu hadisnya menyebutkan sebagai berikut. Innama lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Fadzakara ad-dukhan wad-dajjal dan seterusnya. Sesungguhnya kiamat, kata Nabi, tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan, melihat 10 tanda. Ad-dukhan, kabut asap. Ad-dajjal, ad-dabbah, binatang melata. Matahari terbit dari tempat terbenamnya, turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam, Ya'juj wa Ma'juj, 3 pembenaman, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 pembenaman di semenanjung Arab, dan yang paling akhir adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul, ya. Saya katakan tadi ini salah satu contoh dari Nabi menyebutkan 10 tanda besar menjelang as-sa'ah. Contoh-contoh lain ada. Dan contoh-contoh lain ternyata dalam penyebutannya berbeda urutannya. Begitu. Sehingga Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, mengatakan bahwa, ya, dengan berbeda-bedanya penyebutannya oleh Nabi, ini berarti setiap hadis-hadis ini tidak secara otomatis menyebutkan kronologinya. Yang penting menyebutkan nominalnya ada 10 dan ini, begitu, ya. Nah, kecuali yang nomor 10. Secara khusus Nabi menggunakan kata-kata wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari semua itu adalah api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Nah, ini cenderung disepakati para ulama sebagai tanda yang ke-10, yang terakhir, ya. Kalau yang lain-lainnya bisa berbeda pendapat, ya, satu dengan lainnya. Nah, Syekh Al-Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman punya hipotesa ijtihad bahwasanya kronologi 10 tanda besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ad-dukhan, menyelimuti bumi. Seluruh wilayah timur, seluruh wilayah barat akan
diselimuti oleh kabut asap. Nah, pertanyaannya apa penyebab kabut asap ini? Ya. Terus diikuti dengan pembenaman bumi di timur. Jadi wilayah timur nanti ya buminya akan terbenam, ya, akan mengalami pembenaman. Ya. Ada dua pendapat sebenarnya. Ada yang mengatakan pembenaman, kalau pembenaman itu seperti kasus Palu, ya. Ingat Palu? Ada kejadian likuifasi, ya. Ingat likuifasi itu artinya rumah tiba-tiba tenggelam gitu, ya kan? Masuk gitu. Nah, itu pembenaman, ya. Ada pembenaman, ada penenggelaman. Ya, kalau penenggelaman itu dikarenakan hantaman tsunami misalnya begitu, ya kan? Nah, itu penenggelaman. Nah, di sini Nabi menyebutkannya thalathata khusufin, 3 khasfun, 3 pembenaman, ya. Nah, jadi ada pembenaman di timur, ya, ada pembenaman di barat. Terus ada pembenaman di Jazirah Arab. Dengan catatan pembenaman di Jazirah Arab didahului oleh satu tanda yang penting tapi tidak termasuk min alamatil kubra, tidak termasuk tanda besar, dia termasuk min alamatis sughra. Apa itu? Hudur al-Mahdi, hadirnya al-Mahdi. Al-Mahdi itu siapa? Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Jadi Al-Mahdi ketika hadir nanti dia akan dibaiat paksa di depan Ka'bah oleh sejumlah orang yang kata Nabi jumlahnya mirip ahli Badar. Jumlahnya mirip pasukan perang Badar dari kalangan kaum muslimin, yakni 313 orang, ya. Mereka terdiri dari orang-orang alim dan orang-orang soleh yang tidak pakai kesepakatan tiba-tiba hadir bersamaan di Mekah. Kemungkinan besar di musim haji. Lalu kemudian mereka punya niat yang sama semuanya, mencari-cari laki-laki yang bisa mengatasi segenap fitnah yang sudah melanda dunia, yakni mencari Al-Mahdi. Ternyata mereka berjumpa bersama dengan laki-laki ini di depan Ka'bah. Dan laki-laki ini ketika diminta untuk mengulurkan tangan berbaiat menolak, ya. Dia menolak, tetapi mereka memaksa. Akhirnya yubayi'unahu wa huwa karihun. Akhirnya mereka membaiatnya sekalipun dia tidak menyukainya. Artinya pembaiatan paksa, ya. Nah, setelah pembaiatan itu Allah Ta'ala mentakdirkan ada satu pasukan dari arah utara, dari arah Syam, mau memerangi Al-Mahdi dan orang-orang yang berbaiat pada Al-Mahdi, meluncur dari arah Syam, dari arah Suriah, udah melewati Madinah, mau menuju ke Mekah. Tiba-tiba antara Mekah dan Madinah di satu padang pasir mereka dibenamkan ke dalam bumi. Nah, itulah pembenaman di Jazirah Arab sekaligus pembenaman pasukan pemburu Al-Mahdi. Nah, ketika berita pembenaman pasukan Al-Mahdi ini tersiar ke seluruh dunia, maka setiap muslim yang faham dan yakin menjadi tidak punya keraguan lagi bahwa pemimpin mereka sudah hadir. Sehingga mereka akan berdatangan untuk membaiat Al-Mahdi, ya. Baik, nah itu yang keempat. Selanjutnya keluarnya Dajjal, terus turunnya Isa alaihissalam, ya, membunuh Dajjal. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj keluar, ya, menebar keonaran, fasad di muka bumi dalam jumlah yang sedemikian banyaknya tidak bisa diperangi oleh kaum muslimin, sehingga Isa alaihissalam hanya bisa mengajak orang-orang beriman bersamanya untuk mengisolasi diri, uzlah, ya, mengisolasi diri kemana? Ke Bukit Tursina, ya. Nah, singkat cerita di Bukit Tursina itu Nabi Isa alaihissalam dan kaum beriman tidak punya kemampuan lain kecuali menggunakan senjata terakhir, yaitu senjata doa. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya'juj wa Ma'juj dibasmi oleh Allah Ta'ala dengan makhluk kecil, ulat atau cacing yang mematikan Ya'juj wa Ma'juj secara serentak, menggigit belakang tengkuk mereka, bermatian sekaligus seperti matinya seekor kambing, begitu. Nah, setelah itu Allah Ta'ala mendatangkan burung-burung dalam jumlah besar untuk mengangkut satu persatu bangkai-bangkai mayat-mayat Ya'juj wa Ma'juj ke tempat yang Allah kehendaki, dan Allah turunkan hujan 7 hari 7 malam, bersihlah bumi ini dari bekas-bekas virus, aneka
bangkai dan mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Dan setelah itu dunia hidup, manusia hidup dalam ketentraman, ya, kesuburan, kemakmuran yang luar biasa, ya. Tidak terlalu lama, tetapi terjadi peristiwa itu. Dan peristiwa itu digambarkan dalam hadis Nabi sebagai peristiwa di mana tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan luar biasa. Misalnya pohon delima menghasilkan satu delima yang bisa mengenyangkan 40 orang, ya. Terus kedamaian tercipta sampai ke tingkat anak kecil main-main dengan ular tidak takut dengan bisanya ular karena sudah tidak berbisa lagi ular. Bahkan sekelompok sapi digembala oleh seekor singa tanpa sapi-sapi itu harus khawatir dengan terkaman singa itu. Sekelompok kambing, domba, ya, digembala oleh seekor serigala tanpa harus khawatir serigala itu menyerang domba-domba itu. Dunia luar biasa, ya. Sehingga digambarkan dalam hadis Nabi itu seperti di zaman Adam alaihissalam, ya, suburnya seperti zaman Adam alaihissalam. Jadi dunia ketika di awal dulu, ya, Adam, orang tua kita diletakkan di muka bumi ini, Pak, dunia ini subur sekali, Pak, fertile, very fertile, ya, subur sekali, ya, nggak kayak kita sekarang. Sekarang dunia ini, ya, rusak, ya, fasad di mana-mana, ya, limbah sampah di lautan, ya. Kemudian makanan-makanan juga banyak yang sudah GMO, ya, genetically modified organisms, ya kan. Nah, sampai para penjahat-penjahat kelas ulungnya datang ke Bali, ya kan, untuk membicarakan ini gitu dengan alasan seolah-olah mereka sangat peduli dengan urusan ini, padahal mereka justru adalah biang kerok masalahnya, ya kan. Nggak tahu jadi datang apa enggak, yang jelas bulan April katanya. Ya kan, kita harus banyak berdoa, mudah-mudahan nggak datang bala dari Allah Ta'ala karena kehadiran mereka-mereka ini. Nah, singkat cerita, setelah Ya'juj dan Ma'juj teratasi, dunia ini damai, ya kan, wafatlah Isa alaihissalam, wafatlah Al-Mahdi, ya kan. Kemudian berwafatanlah para ulama-ulama, orang-orang yang menjadi rujukan-rujukan umat Islam, sehingga umat Islam yang tersisa menjadi umat yang kenal dengan ajaran Islam, tetapi kenalnya tidak seperti kenalnya kita sekarang. Ya, bahkan ada yang sampai ke tingkat cuma tahu satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya, karena sudah tidak ada yang membimbing, begitu. Terus matahari terbit dari barat. Nah, ketika matahari terbit dari barat, penanda pintu taubat sudah ditutup, ya. Dan siapa yang sangat khawatir ketika matahari terbit dari barat? Yang sangat khawatir adalah orang-orang yang sempat ketika didatangi oleh Isa alaihissalam diajak masuk Islam, mereka tidak mau. Tidak mau masuk Islam, tapi juga tidak mau menghadapi ancaman Isa alaihissalam. Apa itu? Dibunuh kalau nggak mau masuk Islam. Sehingga akhirnya pura-pura masuk Islam, menunggu-nunggu Isa alaihissalam wafat. Setelah Isa alaihissalam wafat, mereka murtad lagi. Nah, lagi mereka murtad itulah matahari terbit dari barat. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, tidak bisa. Mulut mereka dibungkam oleh Allah Ta'ala. Akhirnya mereka mati dalam kekafiran, ya, ketika matahari terbit dari barat. Nah, setelah matahari terbit dari barat, binatang melata muncul di siang hari di waktu duha. Binatang ini bukan saja berbicara dengan manusia, tetapi bertugas memberi tanda. Siapa orang beriman yang dia jumpai, distempel wajahnya menjadi cemerlang. Siapa orang kafir yang dia jumpai, distempel wajahnya menjadi redup, menjadi gelap. Sehingga setelah binatang melata ini hadir menjalankan tugasnya, maka setiap orang beriman bisa tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang kafir dari melihat wajahnya saja. Sampai-sampai dalam hadis dikatakan ada orang beriman nanya kepada orang beriman lainnya, kamu beli onta ini bagus sekali dari mana? Itu saya beli dari orang kafir yang sebelah situ, katanya gitu, ya kan. Nah, singkat cerita, terus angin lembut datang mencabut ruh orang-orang beriman, ya. Setelah wafat semuanya orang beriman, tinggal orang-orang kafir, syirarin nas, ya. Maka api keluar dari Yaman menggiring orang-orang kafir ini menuju ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Ini kronologi versi Dr. Al-Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Anda bisa lihat di halaman 584 sampai 585, buku Ensiklopedia Akhir Zaman. Namun saya punya kritikan terhadap kronologi ini, ya. Kritikan saya adalah saya cenderung berpendapat dari urutan seperti ini, saya berpendapat justru tanda paling pertama adalah pembenaman bumi di Jazirah Arab. Itu tanda besar yang paling pertama, ya.
Jadi kalau boleh saya urut ulang, seperti ini urutannya. Jadi Al-Mahdi hadir dulu. Setelah Al-Mahdi hadir, pembenaman bumi di Jazirah Arab terjadi yang menyebabkan kaum muslimin menjadi sadar Al-Mahdi sudah hadir. Maka yang sadar, yang faham segera hijrah, segera baiat dengan Al-Mahdi. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu, ya kan? Tapi mereka-mereka yang tidak sadar, yang sudah kemakan dengan media massa yang dikuasai oleh kaum kufar sekarang di dunia ini, pasti mereka akan mengatakan, wah ini teroris berikutnya, gitu, ya kan? Ini teroris nih, ya kan? Sementara orang-orang beriman yang faham, yang memang sudah menanti-nanti, yang sudah mempersiapkan diri dan keluarganya, mereka akan berkemas untuk segera hijrah, untuk segera berbaiat kepada Al-Mahdi. Ya, sebelum apa? Sebelum terjadinya Batshatul Kubra, hantaman keras dari langit. Ya, yang mana Batshatul Kubra itu akan menyebabkan ad-dukhan menyelimuti segenap bumi, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Plus shutdown of modern technology. Begitu. Nah, di sini saya kenapa berpendapat urutannya seperti ini, tenimbang urutannya seperti ini? Karena kalau urutannya seperti ini, Pak, berarti kehadiran Al-Mahdi sesudah terjadinya huru-hara akhir zaman, kekacauan yang menyebabkan shutdown of modern technology. Kalau itu terjadi, maka siapa yang akan mendengar kabar Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah? Tentunya sedikit sekali manusia yang dengar. Bahkan pembenaman bumi di Jazirah Arab, siapa yang bisa dengar kabar itu kalau sudah tidak ada teknologi canggih? Sudah tidak bisa diviralkan beritanya. Faham, Pak? Ya. Padahal kehadiran Al-Mahdi ini adalah karunia dari Allah Ta'ala. Ini adalah busyra, kabar gembira dari Allah Ta'ala bahwa pemimpin orang-orang beriman sudah hadir. Kalau saya berkeyakinan kuat, Allah Ta'ala tidak mungkin men-shutdown teknologi modern ketika umat Islam belum mendengar kabar pemimpinnya sudah hadir. Allah pasti adil. Allah pasti maha adil, sehingga ketika Al-Mahdi hadir, seluruh umat Islam harusnya tahu dulu. Sisanya terserah masing-masing. Mau bereaksi apa? Mau bereaksi segera berkemas-kemas, hijrah dan baiat, ataukah mau bereaksi dengan berkumpul dengan mereka-mereka yang sudah tunduk pada orang-orang kafir, rame-rame menyatakan ini teroris berikutnya, silahkan saja. Gitu. Tapi yang penting sudah adil, Allah sudah tampilkan dulu kehadiran Al-Mahdi. Jelas ya? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, wallahu alam yang benar yang mana, tapi yang jelas ini dua-duanya sama-sama ijtihad, sama-sama dugaan ya, hipotesa, begitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, huru-hara akhir zaman adalah sebuah kondisi kekacauan dunia ini ya, yang berkaitan erat bukan saja dengan perubahan-perubahan alam, tetapi juga perubahan sosiologis. Jadi kita akan berpindah dari babak keempat di mana kita hidup sekarang ini menuju babak kelima. Jadi kira-kira huru-hara akhir zaman itu terjadi dalam proses perpindahan babak itu, Pak. Begitu. Ya. Makanya saya sering mengingatkan diri saya dan keluarga saya, kita harus terus-menerus menyadari bahwa kita sedang menjalani era penuh fitnah di akhir zaman yang ujungnya adalah huru-hara akhir zaman. Dan kita semua harus mempersiapkan diri, karena kalau itu sudah terjadi, Pak, dunia ini akan berubah sama sekali. Ya, kita nggak bisa lagi memandang dunia seperti kita memandangnya hari ini. Bahkan boleh jadi borders ya, batas-batas negara itu hilang, Pak, nggak ada ceritanya. Kita akan masih dibatasi oleh batas-batas negara yang administrasinya seolah-olah sekarang ini begitu ketatnya, Pak. Ya kenapa? Karena terjadi shutdown of modern technology. Kalau teknologi modern shutdown, Pak, paspor nggak ada gunanya, Pak. KTP nggak ada gunanya, ya. Apalagi peduli lindungi nggak ada gunanya, ya kan? That's history yang masuk ke dalam keranjang sampah sejarah itu. Gitu. Yang ada adalah masing-masing orang akan bertanya bagaimana caranya menyelamatkan diri, ya, dan itu berarti harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi era di mana kita ada sekarang ini, fase keempat ini, era di mana umat Islam sedang kalah, sedangkan sistem kafir syirik yang mendominasi dunia, ini disebut dengan era mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Babak mulkan jabriyatan di mana sistem Dajjal menggurita secara global telah melahirkan peradaban manusia
yang mempertontonkan kesombongan, kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, kesyirikan, kemunafikan, kekufuran yang luar biasa terhadap Allah penguasa jagat raya. Ya, ini kondisi kita hari ini, Pak. Ya. Ketika Allah menilai bahwa peradaban ini telah melampaui batas, tagha, maka Allah yang Maha Pemberi balasan akan menimpakan azab pedih berskala dunia. Kenapa skalanya dunia? Karena kerusakannya juga sudah skala dunia. Ya, lain halnya dengan zaman nabi-nabi terdahulu. Zaman nabi-nabi terdahulu kalau kita dengar kisah-kisahnya dalam Al-Quran, itu sebatas wilayah yang mana nabi itu diutus, ya kan, diazab. Contohnya misalnya kaum Lut alaihissalam. Ya, Nabi Lut alaihissalam itu diutus ke wilayah Sodom dan Gomorrah. Nah, ketika mereka kaum Lut ini tidak mau nurut lagi kepada nabinya, Allah Ta'ala mengirim utusan malaikat yang memberi kabar kepada Nabi Lut alaihissalam bahwa Sodom dan Gomorrah ini akan diazab, akan dihancurkan. Ya, nah itu terbatas di situ saja. Ya, karena memang kerusakan dan umat yang diutus Nabi Lut kepadanya ya adalah keberadaannya di situ saja. Sementara Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dijuluki sebagai kafatan linnas, diutus untuk segenap umat manusia. Ya. Ya. Dan justru ketika kita memasuki babak keempat sekarang ini, babak mulkan jabriyatan ini, kemudian penguasa dunia ini dipegang oleh kaum kufar Yahudi Nasrani, Barat, Eropa, Amerika ini, ya. Seiring dengan itu Allah pun membukakan pintu-pintu sains teknologi kepada mereka yang menyebabkan mereka bisa membuat dunia ini berada dalam tahapan globalisasi. Ya, semua kita paham kan ini kan? Gitu. Makanya kita ketinggalan zaman kalau menilai segala sesuatu berdasarkan problem yang terjadi di negeri kita saja, itu ketinggalan zaman, Pak. Ya, tidak ada ceritanya sebuah problem di suatu wilayah tidak ada kaitan dengan wilayah lainnya, semua saling berkaitan. Seperti tadi disinggung oleh pembawa acara, ya, Pak Hidayat, kasus yang terjadi di Ukraina dengan Rusia ini biar bagaimanapun berefek kepada kita di sini, ya kan? Sampai ada yang menganalisa bahwa kejadian 11/4 kemarin itu, demo besar-besaran itu hakikatnya adalah digerakkan oleh Amerika Serikat katanya, ya kan? Saya cuma ngutip aja nih, gitu. Karena Amerika Serikat kesel sama Indonesia yang mengadakan G20 ngundang Rusia, begitu. Kenapa ngundang juga, gitu? Padahal sudah jelas Rusia harus diboikot, kan begitu. Wallahu alam bisawab kebenarannya. Tapi yang jelas memang begitulah kondisi dunia kita sekarang. Nggak ada satupun peristiwa terjadi di satu negeri kecuali ada kaitan dengan peristiwa di negeri lain. Semua saling berkaitan, Pak. Nah, berarti apa? Kerusakan yang ditimbulkan oleh para perusak elit global ini sifatnya sudah global, Pak. Nggak ada ceritanya sifatnya lokal. Gitu. Makanya mereka berani mengumumkan terjadinya pandemi. Pandemi itu kan artinya wabah yang berlaku secara global, Pak. Dulu-dulu kalau ada pengumuman tentang wabah itu terjadi pada wilayah tertentu saja. Tapi sekarang ya mereka berani mengumumkan pandemi, wabah yang berlaku secara global, gitu. Dan karenanya dampaknya terjadi di seluruh negara, di seluruh dunia, ya kan? Dampak dari pandemi yang mungkin lebih cocok disebut plandemi ini. Ya. Anyway, kita lanjutkan. Nah, jadi kerusakan yang mereka timbulkan karena sudah mencakup seluruh jengkal bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka wajar kalau nanti Allah juga mendatangkan azab yang skalanya dunia. Karena dulu demikian, ketika Allah melihat kaum Nabi Lut di Sodom Gomorrah melakukan kerusakan, ya Sodom Gomorrahnya dihancurkan. Kan begitu. Nah, sekarang kalau misalnya kerusakannya sudah mendunia, ya wajar juga datang azabnya juga skalanya skala mendunia. Nah, ini yang kita sebut sebagai huru-hara akhir zaman. Bahwasanya kita harus bersiap-siap menghadapi kemurkaan Allah yang skalanya mendunia, ya. Nah, kemudian perpindahan kita dari babak mulkan jabriyan menuju babak kelima nanti khilafah ala minhajin nubuwah akan melewati masa transisi. Yang mana masa transisi itu mencakup tanda-tanda besar bermunculan dan pastinya penuh ujian, penuh fitnah, ya, penuh
goncangan, ya, ada hantaman keras dan azab ad-dukhan, ada pembenaman bumi, ada perang-perang yang dipimpin Al-Mahdi, ada keluarnya Dajjal, ada keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dan seterusnya, ya. Nah, para ilmuwan berpendapat akan ada pecahan besar meteor yang jatuh menghantam planet bumi. Bila jatuhnya menumbuk daratan, maka itulah yang menimbulkan ledakan hebat menghasilkan ad-dukhan, kabut asap, menyelimuti dan menjadikan dunia gelap gulita. Sedangkan pecahan yang jatuhnya di lautan atau di samudra akan menimbulkan tsunami dahsyat yang bisa membenamkan bumi di wilayah timur dan di wilayah barat, ya. Jadi di antara analisanya akan ada meteor yang berdiameter 2 km bergerak dengan kecepatan sekitar 7 km per detik, Pak. Ya. Sementara tsunami-nya diduga dindingnya bisa mencapai ketinggian 230-an meter. Gitu. Makanya Nabi juga mengisyaratkan, hampir-hampir barang yang paling berharga bagi orang beriman di akhir zaman adalah hewan ternak yang dia bawa ke gunung, ke wilayah turunnya hujan. Ya, agar mereka bisa melindungi dirinya dari dinnya, agamanya dari fitnah, ya. Ini yang disebut dengan konsep uzlah, Pak. Jadi ada konsep uzlah, mengasingkan diri ke wilayah gunung, ada konsep hijrah. Hijrah itu untuk membaiat Al-Mahdi, ya, kita hijrah dari negeri kita ke negeri hadirnya Al-Mahdi. Sementara kalau uzlah itu kita mengisolasi diri ke wilayah gunung, ya. Makanya kalau Anda sudah mulai berpikir mau uzlah sekarang ini, pastikan kalau bisa tinggi wilayah yang Anda pilih itu sekurang-kurangnya 250 meter. Sehingga kalau tsunami menghantam yang ketinggiannya 230 meter, Anda masih aman. Gitu. Mungkin yang lebih bagus kalau 600, 900, ya kan? Ya kayak daerah, alhamdulillah Indonesia ini banyak pegunungannya, Pak, banyak pilihan kok. Begitu, ya. Alhamdulillah, itu, ya kan? Nah, saya akan mencoba mengajak kita lebih menghayati lagi kemungkinan terjadinya hujan batu ini, ya, karena hujan batu ini termasuk yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu jenis bentuk kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya coba perlihatkan ayatnya, maaf. Nah ini. Jadi Allah Taala menyebutkan dalam surat Al-An'am. Oh ini salah nih, surat Al-Ankabut ini, maaf ya, saya belum merubah ini nomor ayatnya. Al-An'am ayat 40 jika saya tidak keliru. Al-Ankabut ayat 40 jika saya tidak keliru. Fakullan akhadna bidzambihi. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hasiban. Hasiban itu hujan batu. Dan di antara mereka ada yang kami timpakan as-sayhah, suara keras yang mengguntur. Sementara di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, khassafna bihil arda. Dan ada juga wa minhum man aghraqna, ada juga yang kami tenggelamkan, ya. Nah, jadi dukhan serta pembenaman atau penenggelaman wilayah daratan itu diduga kuat akan terjadi disebabkan hujan batu. Tapi hujan batunya bukan batu kerikil seperti yang dialami oleh kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut itu mengalami hujan batu kerikil, tapi batunya itu ya keras, ya, dan masing-masing batu ada alamatnya, ada namanya. Si fulan, si fulanah, si fulan, si fulanah gitu, ya. Dan dia dihempaskan oleh angin kencang gitu, ya kan? Nah, jadi dia lebih precise, ya, lebih tepat mencapai sasaran daripada rudal bikinan manusia, karena ini Allah Taala yang menggerakkan, ya, Allah Taala yang memilih sasaran-sasarannya. Nah, jadi dikhawatirkan ada batu besar dari langit yang berjatuhan, ya, menimpa planet bumi kita ini, dan dikhawatirkan dia ukurannya besar sekali, sehingga ketika dia menghantam bumi daratan, dialah yang menimbulkan kepulan asap dukhan yang akan menyelimuti seluruh wilayah timur dan wilayah barat. Sementara batu dari langit yang jatuhnya di lautan, di samudra, dia begitu besar dan juga begitu kencang, kecepatannya begitu tinggi, menimbulkan
tsunami yang dahsyat sekali, ketinggiannya bisa ratusan meter ya. Nah ini kira-kira. Nah saya ingin mengajak kita untuk lebih menghayati hal ini dengan melihat sebuah ilustrasi. Ini ilustrasi saja ya, jangan Anda bayangkan pasti seperti ini ya. Bisa jadi yang terjadi nanti bukan seperti ini tapi lebih dahsyat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini nama Apophis, ini memang nama dari NASA. NASA sudah meneliti ada satu meteor yang bernama Apophis yang diperkirakan kalau dia menabrak planet bumi akan menimbulkan bencana seperti yang digambarkan dalam ilustrasi ini ya. Nah itu dia sudah mau jatuh, mau menghantam daratan ya. Nah itu sudah touchdown ya. Nah begitu dia touchdown timbullah kepulan asap. Nah ini yang dimaksud dengan dukhon ya, dukhon ini akan terus meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan wilayah barat. Ada hadisnya nanti Nabi, saya akan perlihatkan hadisnya. Nabi mengatakan dukhon itu akan menyelimuti seluruh wilayah timur dan seluruh wilayah barat. Dan uniknya kabut asap ini ternyata karena memang ciptaan Allah ya, dia juga mempunyai alamat. Dia punya alamat. Kalau kabut asap ini terpapar kepada orang beriman ya, maka orang beriman itu sebatas mengalami zakmah. Zakmah itu pilek atau bersin-bersin. Tapi kalau kabut asap ini menyentuh orang kafir atau orang munafik, ya kan, maka tubuhnya akan membengkak dan akan keluar cairan-cairan dari lubang-lubang tubuhnya. Begitu. Jadi ya azab lah, namanya azab. Kalau namanya azab kan Allah berhak untuk pilih-pilih kepada siapa Allah ya kenakan azab itu. Ada yang pakai nama nambahin sih, saya nggak tahu benar enggaknya. Jangan-jangan ada kaitan dengan yang udah diinjus apa nggak diinjus gitu. Yang udah diinjus tuh bakal bengkak-bengkak gitu. Kalau yang nggak diinjus aman gitu. Ya. Wallahu alam. Gitu. Nggak bermaksud menakut-nakuti sih. Cuma kan isu injus ini kan seru juga, Pak. Nah itu tadi yang jatuhnya di daratan. Nah sekarang yang jatuhnya di lautan, di samudra. Ya. Ini orang-orang ceritanya pada ngungsi karena tahu akan terjadi tsunami. Cuma telat uzulahnya, jadi akhirnya kena macet. Nah itu touchdown ya, menimbulkan tentunya gelombang tsunami yang sangat dahsyat, sangat tinggi dinding tsunami-nya. Mencapai ratusan meter. Nah jadi ini yang dikhawatirkan menyebabkan wilayah timur dan wilayah barat mengalami pembenaman atau penenggelaman ya. Nah lihat kan ketinggian dinding tsunami-nya bahkan lebih tinggi dari gedung-gedung pencakar langit yang tertinggi di kota yang digambarkan di sini. Gitu. Baik, ya ini sekedar ilustrasi saja. Nah, adapun ayat-ayatnya, diantaranya Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan, surat kabut asap, Yauma nabatishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Ya. Wa iyarau kisfam minas sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Jika mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, mereka akan berkata itu adalah awan yang bertindih-tindih. Ya. Jadi tadi Anda lihat kan, ketika bongkahan batu itu jatuh, di belakangnya ada ada semacam ekornya ya. Nah itu kan seperti awan bertindih-tindih begitu. Nah di surat Ad-Dukhan mulai dari ayat ke-10 itu disebutkan fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin. Tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yaghshan nas, meliputi manusia. Jadi dia akan, kabut asap itu akan menyelimuti seluruh permukaan bumi, berarti menyelimuti seluruh umat manusia. Hadza adzabun alim, inilah azab yang pedih ya.
Jadi dukhan ini azab yang pedih, Pak. Ya. Dan inilah yang bisa dikatakan sebagai sebab sentral terjadinya huru-hara akhir zaman. Gitu. Jadi huru-hara akhir zaman ini adalah ketika Allah sudah mendatangkan azabnya karena umat manusia sudah keterlaluan dalam mengelola ya alam ini, mengelola umat manusia lainnya. Ya, dan siapa mereka? Ya tentu kaum kufar yang sekarang sedang hegemonik, sekarang sedang merasa digdaya, ya. Sampai berani merancang gagasan-gagasan tentang program depopulation, mengurangi penduduk planet bumi. 8 miliar, 7 miliar kebanyakan nih, mesti dikurangin sehingga tersisa tinggal 500 juta saja. Berarti sekian miliar mau dibunuh, Pak. Nah, dibunuhnya caranya gimana? Ya macam-macam rencananya, ada yang lewat injus, ya kan, ada yang lewat perang nuklir, ya kan. Sekalipun saya termasuk orang yang sangat skeptis saya perang nuklir itu akan pernah terjadi, Pak. Kenapa? Karena perang nuklir adalah perang suicidal, perang bunuh diri. Ya, setiap penguasa negara yang punya senjata nuklir, kalau mau pencet knop balistik nuklir antar benua, ya Pak ya, contohnya misalnya Putin, dia mau pencet knop nuklir gitu ya Pak. Begitu dia berpikir pencet knop nuklir, lalu dia pencet, yang satu menuju ke London, yang satu menuju ke Washington gitu ya, itu paling 5 menit berikutnya udah sampai ke Moskow dari Amerika dan dari Inggris gitu. Berarti ini kan suicidal, Pak. Ini bunuh diri, Pak. Nggak ada orang kafir yang doyan mati, Pak, nggak ada. Orang kafir itu pengennya hidup gitu. Makanya senjata nuklir itu menurut hemat kami itu cuman alat gertakan saja, Pak. Ya, orang punya senjata nuklir bukan untuk dipakai, tapi untuk ngegertak, untuk bargaining position, ya, menghadapi ya lawan politiknya atau lawan negaranya. Nah, di ayat 16-nya inilah ya Allah Ta'ala menggambarkan kemurkaannya. Yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Jadi kalau Allah Ta'ala selama ini seperti tidak memperlihatkan kuasanya, ini karena Allah punya salah satu asma'ul husna yang disebut as-sabur, yang maha sabar. Ya, Allah punya jadwal tersendiri kapan Allah akan mengakhiri hegemonik kaum kufar dunia sekarang yang sudah melakukan kerusakan di muka bumi, yang sudah kelewat batas menurut kita, tapi menurut Allah, Allah yang lebih tahu kelewat batasnya itu kapan, begitu ya. Yang jelas the clock is ticking, ya kan, jarum jam sedang berputar dan ini sedang countdown, Pak ya, kita nggak tahu sampai kemana. Dan ditambah lagi Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan bahwa fitnah-fitnah yang kita alami di akhir zaman ini nggak ada ceritanya makin turun, Pak. Dia akan makin nanjak sampai keluarnya puncak fitnah. Nah, puncak fitnah itu apa? Dajjal. Gitu. Dan kita makin mendekat ke jadwal keluarnya Dajjal. Makanya sebelum Dajjal muncul, Dajjal-Dajjal kecil bermunculan di berbagai tempat sekarang ini. Dan barang siapa yang menghadapi Dajjal-Dajjal kecil ini sanggup bersikap untuk menolak ketundukan kepadanya, mudah-mudahan dia siap menghadapi Dajjal yang sebenarnya nanti juga tidak mau tunduk kepadanya. Tapi barang siapa yang ngadepin Dajjal kecil saja sudah tunduk kepadanya, sudah ikut kepadanya, apalagi nanti kalau Dajjal yang sebenarnya datang. Baik, nah jadi ad-dukhan ya, adalah sebuah peristiwa di mana hantaman keras menghantam planet bumi ini di daratan dan menimbulkan kabut asap. Dukhan itu kabut asap. Sementara pembenaman bumi itu berkaitan dengan hantaman dari langit ke lautan yang menimbulkan ya tsunami dahsyat, kemudian pembenaman bumi. Satu di timur, satu di barat. Kita nggak tahu seluas apa wilayah timur dan barat yang akan terbenam, tetapi yang jelas kalau kita bicara barat, inilah wilayah barat, Pak. Kalau kita bicara timur, inilah wilayah timur, ya. Dan negeri kita termasuk berada di wilayah timur, Pak. Dan ini sangat potensial karena ini semua adalah ring of fire, cincin api. Ya, para ahli ahli BMKG mengatakan bahwa seluruh wilayah ini adalah wilayah yang potensial akan terjadi gempa-gempa dahsyat, ya. Nah, jadi ini gambaran sisi lain lagi, kalau ini sebelah timur, ini sebelah barat. Apakah ini berarti keseluruhan wilayah barat ini tenggelam, terbenam, seluruh wilayah timur ini terbenam, tenggelam? Yang jelas kalau itu terjadi make sense juga, karena hadis-hadis Nabi tentang peperangan-peperangan di akhir zaman tidak ada menyebut wilayah-wilayah ini, Pak. Wilayah-wilayah ini nggak disebut sama Nabi. Ya, wilayah Australia, wilayah Indonesia, wilayah Cina itu nggak ada disebut. Ya,
sebagaimana wilayah Amerika. Nggak ada disebut, nggak ada hadis tentang perang-perang di akhir zaman menyebut wilayah itu. Kalau wilayah India masih ada disebutkan di akhir zaman nanti barang siapa yang bersama Isa alaihissalam memerangi India, dia akan menjadi orang-orang yang spesial di surganya, ya kan? Nah, jadi apakah itu berarti nanti setelah huru-hara akhir zaman ini mengakibatkan peta dunia berubah dan menjadi sedikit sekali wilayah daratan yang tersisa? Wallahu alam bisawab. Tapi hadis Nabi mengisyaratkan ada pembenaman bumi di wilayah timur, ada pembenaman bumi di wilayah barat. Dan jangan lupa, ini semua termasuk min alamatil kubro, tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda besar itu tidak lagi bisa kita gunakan nalar untuk memahaminya karena seringkali tidak sesuai dengan sunnatullah, tidak sesuai dengan hukum alam yang kita ketahui selama ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi era badai fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita yang sedang kita alami sekarang ini berawal dari kegelapan yang bersifat maknawi. Sekarang ini kita masih mengalami gelap maknawi, Pak. Gelap maknawi itu artinya kita dikepung dengan dark values, nilai-nilai gelap, nilai kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, kedustaan, kemungkaran, kemaksiatan, ya, kezaliman dan seterusnya, kemungkaran, ya. Ini mengepung kita setiap hari. Hari-hari sekarang ini kita disajikan terus-menerus berita-berita, kabar-kabar yang kalaulah nggak ada kesabaran dalam diri kita, Pak, rasanya kita sudah putus asa aja. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kesabaran. Dan alhamdulillah setiap tahun masih datang bulan istimewa yang namanya Ramadan. Ramadan ini kesempatan buat kita untuk mendapatkan oase takwa, oase iman, ya, di tengah-tengah padang pasir fitnah akhir zaman ini. Nah, kegelapan yang bersifat maknawi ini akan terus bertambah pekat sampai titik di mana Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan hissi. Hissi itu fisik, benar-benar kegelapan fisik. Dunia akan benar-benar menjadi gelap secara fisik karena diselimuti oleh kabut asap ad-dukhan. Allah menyebut dukhan sebagai azab yang pedih. Dukhan menandai awal mula hadirnya 10 tanda-tanda besar kiamat, ya. 3 tanda besar kiamat yang pertama kali muncul semuanya berupa bencana alam dahsyat, ad-dukhan, pembenaman bumi di timur dan pembenaman bumi di barat. Ketiganya diduga kuat disebabkan oleh batsyatal kubro, hantaman keras dari langit, yaitu berjatuhannya bongkahan-bongkahan batu dari langit alias pecahan-pecahan meteor. Dalam konteks 10 tanda besar kiamat, ad-dukhan merupakan tanda besar yang paling awal muncul. Setidak-tidaknya begitulah pendapat Dr. Al-Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman, ya, kitab yang sangat saya anjurkan kita semua membacanya karena ini buku menurut hemat kami paling komprehensif berbicara tentang ilmu akhir zaman. Pada saat para pendukung Dajjal merasa yakin bahwa sistem kafir syirik yang mereka bangun sudah sempurna untuk mempersilahkan hadirnya dan bertahtanya sang juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal, di kursi kepemimpinan Novus Ordo Seclorum, New World Order, maka justru ketika itulah Allah takdirkan datangnya azab pedih sebagai makar Allah mementahkan makar mereka. Ya, jadi ayat ini akan berlaku pada saat batsyatal kubro terjadi. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, cuma yang jadi masalah kita tinggal di planet yang sama gitu loh. Ya kan? Azab ini skalanya dunia, Pak, skalanya global. Kita tinggal di planet ini, ya. Jadi kita nggak bisa ngungsi, Pak. Ya, kita berada di sini di planet ini. Karenanya kita harus sadar sekalipun Allah Ta'ala maksudkan azab itu untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang mendukung orang-orang kafir, orang-orang beriman tidak dimaksudkan terkena, tapi akan ada orang beriman yang terkena. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya, ya. Tentunya kalau azab itu secara skala dunia, Pak, ya semua orang potensial kena dampaknya kan, ya, termasuk kita yang tinggal di planet yang sama gitu. Makanya tuh orang-orang kafir, Pak, yang nggak ada keimanannya kepada Quran, kepada Islam,
ya seperti Elon Musk gitu, itu kan berpikirnya adalah mencari tempat mengungsi di planet Mars, ya kan? Dia punya rencana seperti itu kan, gitu. Karena dia tahu dunia ini ujung-ujungnya bakal hancur nih, gitu. Maka dia harus cari tempat untuk mengungsi. Dia sudah mulai berpikir bikin program entah tahun 2080 gitu, ya orang-orang sudah bisa tinggal di koloni di planet Mars, begitu. Sambil saya pernah lihat videonya, dia diwawancarai orang tentang gagasannya itu sambil dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia bilang, saya sedih nih membayangkan proyek saya. Karena ketika nanti proyek saya sudah berjalan, sayanya udah nggak ada, dia bilang gitu. Saya nggak ngalamin katanya. Ya. Kasihan ya orang kafir ya, gitu. Nggak bisa membayangkan bahwa ada pahala, ada yang namanya ini. Tapi ya anyway, memang nggak ada juga gitu ayat hadis yang menggambarkan bahwa kita akan hidup di tempat lain selain bumi ini, Pak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan meletakkan khalifah di muka bumi, bukan di jagat raya ini, bukan di muka bumi. Itu. Ya kan, jagat raya ini ujian buat kita, Pak. Ujian untuk selalu membesarkan Allah Ta'ala. Bukan ujian dalam rangka kita membuktikan kedigdayaan kita bisa tinggal di planet selain bumi. Orang kita diciptakan buat di bumi, Pak. Gitu. Kita bukan diciptakan untuk di tempat lain. Ya, disitulah kalian dibangkitkan, disitulah kalian mati, disitulah kalian akan dibangkitkan lagi, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya kan? Bukan di planet lain, Pak. Bukan di bulan, bukan, ya kan? Tapi di planet bumi ini, ya. Ini tempat kita tinggal sebelum kita pulang kampung ke jannah nanti insyaallah taala. Nah, karenanya kesadaran kita bahwa azab ini berlaku umum dan kita juga harus hati-hati karena bisa jadi kita kena juga, ya kan, dampaknya. Harus kita kaitkan dengan hadis berikut. Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indih. Dari Ummul Mukminin, istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kemaksiatan telah merebak di tengah umatku, maka Allah akan datangkan azab dari sisinya yang berlaku secara merata." Aku, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah ada di tengah mereka orang-orang soleh?" Nabi menjawab, ya, "Bala yusibuhum ma asaban nasu, thumma yasiruna ila magfiratin minallahi wa ridwan." Tentu ada orang-orang soleh. Akan menimpa kepada kaum soleh itu apa yang menimpa manusia. Jadi orang-orang soleh itu juga bakal mati juga, kena azab itu. Kemudian kaum soleh itu akan memperoleh ampunan dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi saudaraku rahimakumullah, seandainya azab ad-dukhan itu datang, lalu kita termasuk orang yang mati sebagai efek dari azab dukhan itu, Pak, ya, nggak ada masalah selagi kita matinya dalam keadaan soleh, Pak. Ya, karena itu inevitable, ya, nggak bisa dielakkan, ya, nggak bisa dielakkan. Tapi kalau seandainya Allah izinkan kita masih hidup setelah itu, ya berarti kita termasuk yang harus segera berpikir bagaimana bisa bergabung dengan pimpinan kita, Al-Mahdi. Ya, karena selanjutnya kita akan berhadapan dengan situasi peperangan demi peperangan dipimpin oleh Amirul Mukminin fi akhiriz zaman. Ya. Nah, ini semua adalah rangkaian kesadaran kita, antisipasi kita terhadap huru-hara akhir zaman, Pak. Makanya sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua di sini, kita harus terus-menerus ingat masa depan kita ini bukan masa depan yang makin hari karena canggihnya teknologi kita makin nyaman, kita enggak, Pak. Ini makin hari kita akan makin harus bersiap-siap menghadapi situasi dunia yang berubah sama sekali, Pak. Termasuk shutdown of modern technology. Kita harus didik anak-anak kita untuk menyadari, oke, sekarang masih ada gadget, tapi nanti nggak ada gadget lagi. Gitu. Makanya kalian harus rajin, belajar berkuda, belajar memanah, belajar berenang, ya. Karena apa? Ya nanti perang juga udah nggak perang pakai teknologi canggih kayak sekarang. Ya ini perang banci ini yang sekarang ini. Perang yang nanti itu gallant, ya, benar-benar gentleman, man to man gitu perang, ya, karena sudah nggak ada teknologi canggih dalam bidang persenjataan yang bisa diandalkan. Kembali lagi kita menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, ya kan, keahlian di dalam, ya, bertarung dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan di antara tanda-tanda dunia mendekati 10 tanda besar, ini salah satu hadisnya. Fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini akan terjadi di akhir zaman pembenaman bumi, hujan batu, dan pengubahan rupa. Jadi rupa manusia berubah, Pak, terjadi mutasi genetik.
Ada seseorang dari kaum muslimin bertanya, kapan itu akan terjadi? Iza zaharatil qiyan wal ma'azifu wasyuribatil khumur. Itu akan terjadi kata Nabi bila mana para perempuan penyanyi musik dan khomer telah merajalela, ya, dan sekarang sudah merajalela, Pak. Mending merajalelanya di negeri-negeri yang udah jelas sekulernya, Pak. Sekarang sudah mulai merajalela di wilayah Jazirah Arab. Ya, ini sudah sudah yellow light, ini udah lampu kuning nih Pak buat kita semua untuk menyadari bahwa jadwal ini kelihatannya nggak lama lagi. Ketika badai fitnah hasil makar para pendukung Dajjal telah melampaui batas, maka datanglah balasan makar Allah berupa badai fitnah aneka bencana alam sebagai peringatan bagi kaum beriman sekaligus azab bagi kaum kafir dan kaum munafik. Nabi bersabda, Inna rabbakum anzurukum thalathan. Sesungguhnya Rabb kalian memberi peringatan dengan 3 perkara. Ad-dukhan, kabut asap, membuat orang beriman seperti kena flu saja. Sementara membuat orang kafir membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Yang kedua, dabah binatang melata, dan yang ketiga, Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda dari Huzaifah bin Yaman, Ad-dukhan. Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa itu ad-dukhan? Rasul membacakan ayat, tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut yang nyata, meliputi manusia, inilah azab yang pedih, memenuhi semua yang di timur dan di barat, menyelimuti selama arba'ina laylah wa arba'ina yauman, 40 hari 40 malam. Adapun bagi orang beriman yang terpapar, sehingga kabut itu menyebabkan semacam zakmah, pilek, flu, bersin-bersin. Sedangkan bagi orang kafir dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidungnya, telinganya dan duburnya. Ya, mengerikan sekali. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam asar beliau yang artinya dukhan belum terjadi. Orang mukmin akan menjadi seperti orang pilek, lalu asap dukhan menghembus orang kafir sampai binasa. Kalau kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akan keluar dukhan, lalu orang mukmin terkena imbasnya hingga seperti orang pilek. Lalu dukhan ini masuk ke telinga orang kafir dan munafik sehingga kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang, ya. Jadi dahsyat sekali. Nah, kalau seandainya orang-orang kafir, orang munafik kena dukhan pada bermatian, lalu kenapa nanti di zaman Al-Mahdi masih ada perang lawan orang kafir? Ya masih ada dong. Karena orang-orang kafir kan jauh lebih persiapan daripada kita, Pak. Sekarang-sekarang ini. Ya, kalau kita pelajari berita-berita tentang Doomsday Preps, ya, Doomsday Preps itu artinya Doomsday Preparations, persiapan menghadapi hari kiamat. Orang-orang kafir itu sekarang sudah sampai bikin bunker-bunker, Pak, kedalaman 500 meter, ya kan, kedalaman 1 kilometer, ya kan, yang isinya bisa menampung 500 juta manusia, begitu kan. Nah, mereka-mereka yang di dalam bunker itulah calon-calon musuh kita nantinya, gitu. Bukan yang di permukaan ya kena azab selesai, Pak, gitu. Jadi yang nanti kita lawan adalah mereka yang masih bisa selamat karena mereka sudah persiapan dari sekarang, ya. Mungkin Bill Gates termasuk di dalamnya kali, ya kan. Asik juga lawan Bill Gates ya nanti. Gitu. Nah, yang menarik adalah kecepatan bongkahan batu yang jatuh dari langit itu kecepatannya ultrasonik. Ultrasonik itu artinya melebihi kecepatan suara, sehingga dia potensial menimbulkan induksi dahsyat, induksi hebat, menghasilkan fenomena EMP, electromagnetic pulse. Induksi hebat menimbulkan fenomena EMP sehingga semua alat elektronik tidak bisa berfungsi lagi. Akibatnya terjadilah shutdown of modern technology. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadis sampai 3 kali diulang-ulang kalimatnya wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat tidak mengerti apa yang dimaksud saat mendengar Nabi berbicara demikian. Sebab mereka tidak mengalami berbagai kecanggihan teknologi modern seperti yang kita alami sekarang. Namun saat kita sekarang mendengarnya, kita dapat memahami dan membayangkan bahwa inilah fenomena shutdown of modern technology. Karenanya ada sebuah asar dari sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an soal zaman munculnya Al-Mahdi. Diawali keterangannya dengan idzan qata'atit tijarat wat turuq, apabila perniagaan dan jalan-jalan sudah terputus, ya. Jadi Al-Mahdi itu akan muncul ketika perniagaan sudah mulai sulit dan jalan-jalan sudah mulai terputus, ya. Dan itu sangat potensial disebabkan karena terjadinya shutdown of modern technology, ya. Karenanya kembali kepada ijtihad tadi,
saya condong berkeyakinan bahwa dukhon itu tidak akan terjadi sebelum Al-Mahdi hadir terlebih dahulu. Dan karenanya pembenaman bumi di Jazirah Arab itu tampaknya akan menjadi tanda besar yang paling pertama yang muncul di tengah-tengah umat manusia pada saat teknologi canggih masih ada. Yang berarti apa? Beritanya viral. Baik berita Al-Mahdi dibaiat di depan Ka'bah dengan paksaan maupun berita pembenaman pasukan yang dibenamkan antara Mekah dan Madinah. Itu viral dulu. Sehingga semua kita akan membicarakannya. Kita akan saling men-sharing beritanya, ya. Nah, sisanya setelah itu kita lihat, ya. Karena Nabi juga mengatakan menjelang keluarnya Dajjal, umat ini akan terbelah menjadi dua kemah. Kemah keimanan tanpa kemunafikan dan kemah kemunafikan tanpa keimanan. Gitu. Nah, mereka-mereka yang ngerti tentang masalah Al-Mahdi, ketika viral berita Al-Mahdi dibaiat paksa, pembenaman pasukan, pembenaman bumi di Jazirah Arab, kan nggak ada keraguan. Mereka akan segera saling mengingatkan untuk ayo kita berkemas-kemas, berangkat kita untuk membaiat Al-Mahdi. Tapi bagi mereka yang nggak ngerti, nggak pernah peduli, ya kan, dan memang teman mainnya orang-orang kafir, ya kan, ya sudah makin jadi bahan olok-olok, ya kan, jadi bahan ketertawaan, ya kan. Dan mereka tidak tergerak sama sekali. Bahkan kalau perlu mereka rame-rame memberikan, ya, labeling, framing terhadap sosok Al-Mahdi ini. Nah, selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Shutdown modern teknologi bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir. Seketika posisi kaum beriman menjadi setara dengan barat kafir, ya. Ya otomatis, Pak. Kalau semua kita sudah nggak punya teknologi canggih kan kita jadi setara, Pak. Ya nggak? Ya kan? Nggak ada yang bisa merasa lebih hebat daripada yang lain, ya nggak bisa. Ya kan? Kayak sekarang lah, ada orang tertentu yang merasa menguasai big data, ya kan, dia merasa bisa ngatur semuanya, gitu kan, ya si Opung tuh, ya kan. Tapi kalau sudah nggak ada, ya apa yang bisa dia banggakan? Nggak ada yang bisa dia banggakan, ya, karena semuanya sama-sama berada dalam ketiadaan, ya, ketiadaan teknologi canggih, ya. Baik. Nah, jadi kembali saya ingatkan ayatnya, ya, makar Allah lebih dahsyat dari makar bikinan manusia. Badai fitnah ad-dukhan dan fenomena alam lainnya ternyata justru membawa kepada kondisi yang mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala akan segera menggilirkan kembali kepemimpinan dunia kepada kaum beriman sesudah kaum kufar berjaya namun memanfaatkannya untuk menebar kegelapan dan kezaliman. Ingat sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari demi hari masa kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Kita di babak keempat ini umat Islam sedang runtuh, sedang kalah. Yang berjaya kaum kafir Yahudi Nasrani. Tapi dengan terjadinya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, Allah akan menggilirkan kita kembali menjadi berjaya dan mereka yang keok, begitu. Nah, jadi kita ibaratnya dengan huru-hara akhir zaman ini seperti menanti munculnya sunnatut tadawul yang ketiga, sunnah pergiliran yang ketiga dari kondisi umat Islam di bawah garis merah untuk meroket naik ke atas garis merah, ya, meroket yang sifatnya bukan janji gombal, ya, tapi meroket yang sebenarnya, insyaallah taala. Nah, demikianlah saudaraku rahimakumullah bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda nantinya kalau sudah berbuka makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, ya kan? Tapi makin bergairah menyadari bahwa kita sedang berada di persimpangan jalan, Pak, menuju kondisi yang memang di satu sisi banyak usrnya, banyak kesulitannya. Tapi ingat, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan. Jadi bersama adanya Batshatul Kubra, adanya Dukhan, adanya pembenaman bumi, ada Al-Mahdi. Gitu. Ya. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi Allah berkahi majelis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikianlah kajian kita pada hari ini mengenai huru-hara akhir zaman. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, betul bahwa di akhir zaman itu kita harus mempersiapkan diri karena saat ini kembali saya ingatkan bahwa sudah ada kelompok yang mengorganisasi latihan-latihan bela diri ala dahulu seperti pakai pedang, panah, tombak itu di mana?
di Vatikan sana Pak. Itu oleh kelompok Mawar Biru. Jadi memang kondisi ini mereka juga mempelajari, tidak hanya umat Islam. Jadi memang namanya bersiap-siap itu memang harus kita lakukan. Baiklah jamaah sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Apa ada yang ditanyakan, persilakan. 1, 2, 3, silakan. Silakan Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit agak bimbang, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan Ustadz saya lebih jelas. Ada 5 fase dalam yang tadi saya lihat gitu ya, dan kita masuk ke fase keempat dalam ini, di mana kita umat Islam mengalami keterpurukan. Kemudian ada nanti masa pergiliran dan akhirnya umat Islam menjadi naik ya, menjadi sangat berjaya gitu ya. Pertanyaan saya, di manakah letaknya kiamat itu? Apakah di fase 4 apa di fase 5? Ya. Karena tadi saya melihat bahwa setelah dilakukan adanya 10 tanda-tanda itu mendekati kiamat, itu diantaranya nanti setelah ada adukan, kemudian ada angin yang sepoi-sepoi, kemudian ada api yang dari Yaman. Saya menyimpulkan bahwa di angin sepoi-sepoi tadi, setelah saya mendapat penjelasan Ustadz, itu seluruh umat Islam sudah nggak ada lagi. Karena dengan iman yang sekecil apapun dia akan meninggal di situ. Kemudian tinggallah di situ adalah orang-orang yang tidak beriman lagi, sehingga jadilah kemudian kiamat. Nah, apa korelasinya dengan iman? Apa korelasinya dengan fase kelima di mana Islam menjadi berjaya dalam ini? Apakah itu artinya pulang kampung tadi? Islam berjaya itu? Apakah hal yang lain? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab ya. Iya, jadi memang ini pertanyaan yang cukup menggelayut di pikiran saya juga dulu ya, ketika saya belum menemukan jawabannya. Jadi begini, kalau kita lihat urutannya 5 fase itu kan begini. Fase pertama an-nubuwah 23 tahun, khilafah ala minhajin nubuwah 30 tahun, para khulafah rasyidin, 13 abad mulkan adon, raja-raja menggigit, yaitu para khalifah-khalifah dari kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, ya kan. Nah, terus fase keempat kita sekarang, ya, era mulkan Jabriyan. Nah, fase kelima itu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi tegak kembali kejayaan Islam dipimpin Al-Mahdi, selanjutnya dipimpin Isa alaihissalam, ya kan. Nah, bersamaan dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, ya kan, sesungguhnya kita akan menghadapi banyak ghazawat, peperangan-peperangan. Termasuk peperangan melawan Dajjal dan 70.000 pasukan Yahudi yang dipimpinnya yang berasal dari Isfahan, dari Iran, ya. Nah, tapi yang jelas kita sempat mengalami kejayaan karena sekalipun diwarnai peperangan-peperangan, ketika itu ya Quran dan Sunnah ditegakkan, syariat ditegakkan, berlaku syariat, ya kan. Dan bahkan ketika Isa alaihissalam sudah turun membunuh Dajjal, ya kan, Isa alaihissalam itu mengajak seluruh manusia lainnya untuk memeluk Islam dan nggak ada pilihan lain, atau memeluk Islam atau mati, nggak ada pilihan lain, ya kan. Nah, yang paling akhir yang kita hadapi itu Ya'juj wa Ma'juj, tapi bukan dalam bentuk peperangan, dalam bentuk kita dikepung dan akhirnya kita cuma bisa menggunakan senjata doa. Nah, selesai Ya'juj wa Ma'juj dibasmi sama Allah Ta'ala, disitulah masa kedamaian yang nggak lama, sebentar sekali, begitu kan? Ya. Tapi sesungguhnya semenjak Al-Mahdi muncul, kita sudah berjaya dalam pengertian syariat Islam berlaku, sekalipun diwarnai dengan peperangan-peperangan. Ya. Sebab jangan salah, sewaktu Nabi Muhammad SAW memimpin di Madinah pun, yang dikatakan berjaya itu, selama di Madinah itu nggak kurang dari 80 peperangan dipimpin sama Nabi. Tentunya 80 itu nggak semuanya perang-perang besar, ya kan? Ada yang namanya saroya, ya perang-perang kecil, pengiriman tim ekspedisi, tim advance, ya kan, sebelum terjadinya perang besar, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terakhir sekali setelah semua ini berlalu, termasuk kedamaian sudah berlalu, yang masa sapi digembala oleh seekor singa, ya kan, domba-domba digembala oleh seekor serigala, ya kan.
Nah, disinilah kemudian kita lihat secara urutannya, ya. Jadi kan wafat Isa alaihissalam, wafat Al-Mahdi, gitu. Wafat ulama-ulama dicabut, ya kan. Nah, umat Islam itu semakin nggak punya acuan lagi, udah nggak punya acuan lagi, ya kan. Nah, umat Islam itu sudah semakin lemah kondisinya. Tapi kelemahannya bukan karena adanya orang-orang kafir yang menzolimi mereka, tapi karena memang Allah sudah mau mengakhiri dunia ini. Nah, kemudian matahari terbit dari barat. Nah, orang-orang yang beriman tahu matahari terbit dari barat ini pintu taubat sudah tertutup, gitu. Tapi mereka sudah aman karena mereka orang-orang beriman. Sementara yang tidak aman adalah yang tetap membangkang, ya, murtad setelah Isa alaihissalam wafat, gitu. Nah, terus binatang melata muncul. Binatang melata itu muncul seperti untuk makin menegaskan siapa di antara kalian yang bakal ngalamin kiamat, siapa yang nggak mengalami kiamat. Nah, yang dikasih tanda wajahnya jadi cemerlang berarti beriman, nggak akan mengalami kiamat. Yang dikasih tanda wajahnya redup akan mengalami kiamat. Karenanya setelah binatang melata muncullah angin lembut mencabut ruh setiap orang beriman. Sebelum tanda paling akhir muncul, api keluar dari Yaman. Terus kiamat terjadi. Nah, kebingungannya di mana? Gak ada. Ya, umat Islam berjaya semenjak hadirnya Al-Mahdi. Semenjak hadirnya Al-Mahdi kita ini akan berjaya, Pak. Kita akan mengambil alih dunia ini, ya, di bawah Al-Mahdi, kepemimpinan Al-Mahdi. Bahkan hadis-hadisnya menyebutkan Tagzuna Jaziratul Arab, kalian akan perangi Jazirah Arab, terus perangi Persia, terus perangi Rum, bahkan perangi Dajjal, gitu. Nah, itu adalah fase kejayaan, sekalipun diwarnai dengan huru-hara, paham? Gitu, ya. Soalnya kita selama ini mengerti tentang kejayaan itu harus diwarnai dengan suasana yang nggak ikut perang, gitu, ya kan? Karena selama ini kita memang dirusak cara berpikir kita, bahwa kalau kita dikatakan berjaya itu harus tidak mengalami peperangan, gitu. Tidak. Dan memang ada sih fase di mana benar-benar berdamai, tapi damainya itu sebentar sekali setelah setelah terbunuhnya Ya'juj wa Ma'juj, gitu. Nah, jadi semua ini sebenarnya sudah paket masuk ke dalam babak kelima, itu bisa dikatakan demikian. Cuma artinya kita harus menyadari masuknya kita ke babak kelima itu tidak dengan istilahnya kayak jalan-jalan di taman bunga, gitu loh. Harus diwarnai dengan ya kerikil-kerikil, bahkan onak dan duri, gitu, yang harus kita alami, ya. Karena memang tabiatnya orang beriman adalah siap menghadapi dunia dengan segala ujian-ujiannya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya tadi melihat urutan 10 tanda besar akhir zaman. Matahari terbit dari timur, itu urutan ke-8. Masih ada ke-9 dan ke-10, ya. Kalau kita urutan sesuai logika atau sunatullah, matahari terbit dari timur berarti bumi berputar dari barat ke timur. Matahari terbit dari barat, Pak. Enggak, nak, sekarang nih. Oh, sekarang terbit Sekarang dari timur ke barat berarti kan bumi itu berputar dari barat ke timur. Begitu matahari terbit dari barat, berarti bumi kebalikannya, dia akan berputar dari timur ke barat. Betul nggak ya? Berarti bagaikan kita naik bus atau kereta yang direm mendadak kemudian mundur. Nah, secara logika saat ini sebenarnya sudah hancur semua tuh bumi itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang NASA memberikan informasi seperti itu, ya kan? Jadi NASA sendiri mempelajari bahwa mereka terus kemudian berkesimpulan suatu ketika rotasi planet bumi ini akan lawan arah, kan gitu, ya kan? Karenanya mereka mengisyaratkan matahari akan terbit dari barat. Tapi pertama itu kan pendapat NASA, ya kan? Termasuk pendapat Bapak, gitu, ya kan? Kalau kita baca hadisnya, Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa setiap pagi
matahari itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memerintahkannya untuk terbit dari timur. Oke, setiap pagi. Gitu. Sampai pada suatu hari Allah memerintahkan matahari itu terbitlah dari barat. Gitu. Bahasa hadisnya begitu, Pak. Ya kan? Nah, kalau saya tidak secara otomatis langsung berkesimpulan, oh berarti rotasi buminya dibuat lawan arah. Tidak. Ya memang Allah memerintahkan matahari untuk terbit dari barat hari itu. Gitu. Tanpa harus ada kaitan dengan rotasi bumi. Apalagi kalau kita bicara tentang rotasi bumi, berarti kita bicara bumi ini bulat. Padahal ada pendapat lagi yang mengatakan this is a flat earth. Ya kan? Ini adalah bumi yang datar sebenarnya. Gitu. Oh, heboh, Pak. Kalau udah ngomongin kayak gituan tuh heboh, Pak. Gitu. Tapi yang jelas kalau saya sih melihat pada nas hadisnya saja. Nas hadisnya mengatakan bahwa akan tiba suatu hari di mana Allah ketika matahari minta izin kepada Allah untuk terbit seperti biasanya, tiba-tiba Allah bilang, hari ini kau terbit dari barat. Begitu. Ya. Dan itu pun di dalam hadis diisyaratkan bahwa terbit dari barat tidak sampai terjadi seharian, Pak. Tapi dia terbit dari barat sampai ke atas kepala manusia, terus dia terbenam lagi ke barat. Nah esok harinya dia terbit lagi dari timur. Nah ketika sampai di waktu duha, dabbatul ard keluar dari perut bumi untuk ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Wallahu a'lam bissawab. Gitu. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz singgung kaitan dengan perang Rusia Ukraina. Pada awalnya sebenarnya itu kan perang antara kafir dengan kafir ya Ustadz. Ya. Tapi belakangan kan ada yang membonceng juga, yaitu pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Ramdan Kadyrov itu. Nah, di sini saya dapat informasi yang mana sebenarnya sebenarnya sosok pejuang ini, Ramdan Kadyrov ini adalah settingan juga gitu, dalam arti di blow up oleh media, sosial media, yang mana dia sosok yang humanis gitu ya, taat pada orang tua, tapi sebenarnya dia adalah sosok yang dibuat sama Putin gitu ya. Jadi kita sebagai orang awam juga melihatnya agak-agak ini saat bingung. Jadi kita nih dukung yang mana nih ya. Nah, kita kan orang awam gitu ya. Mungkin Ustadz bisa mengakses informasi dan bisa menjelaskan ke kita. Ya. Kemudian yang kedua, Ada dua. kaitan dengan teori aduhon itu ya. Jadi ada juga teori yang mengatakan itu nantinya aduhon itu bisa disebabkan oleh perang nuklir ini gitu. Jadi ini sebagai awal dari perang nuklir ini yang Rusia Ukraina ini gitu ya. Apakah benar demikian gitu? Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang ketiga ya? Nggak ada yang ketiga ya? Dua sudah. Ya, jadi pertama saya sebenarnya sudah menyampaikan dalam satu kesempatan khutbah Jumat bahwa kita umat Islam ini sekarang ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin. Karena kita nggak punya pemimpin, kita gampang sekali diombang-ambingkan oleh banyak isu, banyak kasus gitulah. Ya karena kita nggak punya pemimpin. Dan uniknya ketika terjadi perang Rusia Ukraina ini, ada juga yang kemudian mengkait-kaitkan dengan hadis Nabi tentang salah satu alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat atau tanda-tanda akhir zaman, yang isinya adalah terjadinya aliansi antara Rum dengan kaum muslimin. Ya. Dan Rumnya itu diartikan Kristen Ortodoks Rusia. Itulah sebabnya kita perlu berpihak kepada Rusia dalam konteks ini, karena Rusia ini Rum dan kita akan aliansi dengan Rum. Jadi ini isunya memang jadi rumit, Pak, jadi ngejelimet gitu. Ditambah lagi dengan sosok Ramzan Kadyrov itu ya, pimpinan Republik Chechnya itu, ya kan? Ya kita coba selesaikan satu-satu. Kalau bicara tentang aliansi antara Rum dengan kaum muslimin, itu memang ada hadisnya. Hadisnya berbunyi tusolihuna Ruma sulhan aminan
wa antum wa hum taghzuna antum wa hum wa aduun min waraikum. Kalian umat Islam akan menjalin perjanjian damai yang aman dengan bangsa Rum. Lalu kalian dengan mereka akan memerangi musuh di belakang kalian. Itu satu hadis. Tapi ada hadis satu lagi. Kalian bersama bangsa Rum akan menjalin perjanjian damai yang aman. Lalu kalian bersama mereka akan memerangi musuh di belakang mereka. Jadi ada musuh di belakang kalian, ada musuh di belakang mereka. Gitu. Kalian akan menang. Lalu kalian akan dapat harta rampasan perang, ya. Lalu kalian akan selamat. Namun dalam perjalanan pulang, di tengah perjalanan ada tempat istirahat, sedang istirahat, berdirilah seorang tentara Nasrani Rum, ya, salib, ya, mengangkat salib tinggi-tinggi dan langsung mengklaim salib telah menang. Gitu. Ini kan padahal aliansi nih, aliansi bersama, gitu. Melawan musuh bersama gitu. Tapi di ujungnya tentara Rum ini salah seorang mengklaim ini yang menang nih salib atas musuh bersama ini. Nggak terima, tentara Muslim nggak terima. Satu orang bangkit dan menghancurkan salib itu dan mengatakan Allah yang telah memenangkan kita. Begitu. Bahkan dalam hadis lain dikatakan dia pukul sampai mati tentara Nasrani itu. Akibatnya pecah kongsi. Antara Rum dengan Muslim ini pecah. Dan Rum berkonsolidasi menghimpun kekuatan sampai nanti mereka mengibarkan 80 bendera, setiap benderanya 10.000 personel atau 12.000 personel. Terjadilah malhamah, perang besar antara Muslimin lawan Rum. Gitu. Jadi bermula dari tadinya aliansi menjadi pecah kongsi. Dan akhirnya malah berperang satu dengan lainnya. Nah, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman punya pandangan tentang hadis aliansi ini. Dia bilang kejadian aliansi itu pada masa umat Islam sudah punya pemimpin, yaitu ketika Al-Mahdi sudah hadir gitu. Karena aliansi itu mau tidak mau terjadi antara dua pihak yang setara, Pak. Kalau sekarang dilakukan aliansi dengan Rum, dan sebut sajalah Rusia itu Rum gitu ya, sebut saja, belum tentu benar gitu ya. Kira-kira yang jadi pimpinan umat Islam sekarang siapa? Ramdan Kadyrov. Ya, dia pemimpin bagi Chechnya, oke, bagi yang lainnya enggak. Erdogan, ya mungkin sebagian kita setuju Erdogan jadi pemimpin umat Islam, tapi sebagian lain enggak setuju. Taliban, mungkin sebagian kita setuju, tapi yang lain enggak setuju. Raja Salman, ya kan, mungkin sebagian kita setuju, yang lain enggak setuju. Sekarang kita enggak punya pemimpin, Pak. Kalau kita punya pemimpin, enggak perlu terulang-ulang lagi perbedaan hari awal 1 Ramadan, enggak perlu berulang lagi. Tapi sampai sekarang masih berulang kan? Yang menandakan apa? Kita nggak punya pemimpin hari ini. Nanti lihat 1 Syawal lagi kita akan ribut. Gitu. Karena realitanya kita nggak punya pemimpin sekarang. Nah, kalau sekarang terjadi aliansi dengan Rum, siapa yang jadi pimpinan yang negosiasi antara kita dengan Rum itu? Nggak ada. Jadi bukan sekarang jadwal aliansi itu. Dan sekaligus juga saya mengatakan bukan sekarang kita harus berurusan dengan perang antara Rusia dengan Ukraina. Nggak ada urusan kita, Pak. Ya. Bagusnya kita menonton itu, menyaksikan itu sambil membaca salawatnya orang Betawi. Ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, salawat untuk Nabi Engkau. Sibukkanlah orang penzolim dengan orang penzolim. Keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Itu yang kita harus doakan sekarang. Ngapain juga kita ngurusin perang antara orang kafir dengan orang kafir? Nggak ada urusan, Pak. Nggak ada urusan, sama sekali. Boro-boro kita ngurusin mereka, ngurusin kita saja kita masih belum sanggup, Pak. Kita belum sanggup ngurusin diri kita sendiri sekarang. Ngapain kita ngurusin yang lain? Tapi kalau nanti Al-Mahdi sudah muncul, kita sudah solid, Pak. Konsolidasi kita sudah solid. Wajar ketika itu kita beraliansi dengan Rum. Dan menurut Syekh Mubayyad, musuh bersamanya siapa nanti? Negara Israel. Jadi negara Israel nanti dieradikasinya itu atas kerjasama Muslimin dan Rum melawan Israel, Yahudi sampai hilang negara itu. Menang kita aliansi Rum dengan Muslimin. Tapi rupanya aliansi sementara, habis itu pecah kongsi. Kita malah perang lawan Rum nantinya. Begitu, ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang kedua, Ramzan Kadyrov. Siapa dia ini? Ramzan Kadyrov adalah anaknya Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov adalah presiden pertama Chechnya setelah Uni Soviet bubar. Uni Soviet bubar tahun 1991.
ya, setelah melawan Afghanistan, mujahidin Afghanistan kalah, ya kan, hengkang dari Afghanistan, bubar Uni Soviet. Terus banyak negeri-negeri di dalam Uni Soviet itu membebaskan diri, memerdekakan diri, termasuk Chechnya awalnya ingin memerdekakan diri, keluar dari Federasi Rusia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para mujahidin berperang lawan pasukan Rusia, dan dengan izin Allah perang pertama dimenangkan oleh mujahidin. Perang pertama, sehingga pasukan Rusia tuh hengkang dari Chechnya. Tapi yang jadi masalah adalah kemudian pimpinan intelligence Rusia menyatakan di media massa, we shall return, kami akan kembali menguasai Chechnya, gitu. Dan ternyata kembali dengan siasat baru. Siasat barunya bagaimana? Mengirim intel-intelnya, spion-spionnya, ya kan, masuk ke dalam barisan mujahidin di Chechnya, memecah barisan di Chechnya. Dan salah satu yang mereka rekrut namanya Ahmad Kadyrov, ayahnya Ramdan Kadyrov. Jadi Ahmad Kadyrov ini berpihak ke Moskow, berpihak ke Rusia. Dia merekrut anak-anak muda yang mau diajak melawan mujahidin. Bayangkan, mujahidin teman-teman dia sendiri. Akhirnya pecah internal di dalam Chechnya itu. Sehingga mujahidin itu tersingkir ke gunung-gunung. Begitu. Diangkatlah Ahmad Kadyrov oleh Putin, oleh Rusia menjadi presiden pertama Chechnya. Begitu. Nah, ini mujahidin di gunung-gunung ini sebentar-sebentar melakukan hit and run, ya kan? Artinya menghantam Chechnya secara sporadis. Sampai pada suatu hari sedang ada pawai, ya kan? Presiden Ahmad Kadyrov ini dibom, Pak, mati dia. Nah, setelah dia mati, anaknya langsung dipanggil sama Putin ke Moskow, namanya Ramzan Kadyrov, ya kan? Terus kemudian dengan penuh kebanggaan Putin mengatakan bahwa ayah dari Ramzan ini telah menjadi hero, jadi pahlawan melawan kaum ekstremis, kaum radikalis, ya kan? Maksudnya mujahidin. Nah, karena dia sudah mati dalam menjalankan tugas, kami akan mengangkat anaknya Ramzan Kadyrov sebagai pimpinan Chechnya, ya kan? Jadi benar Anda kalau mengatakan itu settingan, memang settingan, Pak. Gitu. Nah, jadi Islam yang sekarang itu diagung-agungkan atau katanya diberikan toleransi oleh Putin sekarang ini, itu Islam yang versinya versi banyak mengarah kepada zikir-zikir. Tapi kalau Islam yang membicarakan politik sama sekali nggak bisa, ya, di Rusia sekarang ini. Gitu. Termasuk Islam yang cukup berkembang di Rusia adalah Islam Ahmadiyah. Itu cukup berkembang di Rusia, gitu. Nah, kita nggak tahu, Pak, hal-hal seperti ini nih di media massa nggak terungkap, apalagi di sosial media. Itu yang ada adalah kekaguman melihat tentara Chechnya pada jenggotnya panjang-panjang, ya kan, tegap-tegap kalau berdiri. Emang benar mereka tegap-tegap, orang-orangnya luar biasa, Pak. Disiplin sholatnya juga Masya Allah, karena memang menekankan pentingnya sholat, pentingnya zikir. Tapi kan Islam bukan hanya sholat dan zikir. Bahkan ajaran Islam yang paling mendasar, la ilaha illallah, itu menyangkut urusan apa? Al-wala wal bara, loyalitas dan disloyalitas. Loyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam, dan disloyalitas kepada kaum kafir, siapapun dia orang kafirnya. Kan begitu, itu kan Islam yang sebenarnya, Pak. Islam yang sebenarnya nggak ada kita harus bernaung di bawah kepemimpinan siapapun. Sementara Ramzan Kadyrov kerjanya memuji-muji Putin terus, Pak. Memuji Putin terus. Gitu. Nah, ini pemimpin Islam macam mana yang masih muji-muji pemimpin Rusia? Gitu. Yang notabene hari ini Rusia ngebantu Suriah membantai saudara-saudara Muslim kita, anak-anak Muslim, perempuan-perempuan Muslimah di Suriah, Pak. Dahsyat sekali. Masa kita lupa sama itu semua, Pak? Gitu. Gara-gara perang lawan Ukraina, kita lupakan semua dosa-dosa Rusia. Hey, come on. Gitu. Belum lagi Rusia dosanya ke Afghanistan, ya kan? Kafir tetap kafir, Pak. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu agamanya satu, menentang Islam. Begitu. Jelas ya? Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, mungkinkah terjadi perang nuklir? Saya sudah jawab tadi, Pak. Saya termasuk orang yang skeptis, perang nuklir itu nggak bakal terjadi deh, Pak. Kenapa? Karena setiap penguasa negara manapun yang punya senjata nuklir, sebelum dia pencet knop untuk ngirim ke negara lawannya, dia harus ingat bahwa saat itu juga dia kirim, saat itu juga dari sono ngirim untuk membunuh dirinya dan rakyatnya, gitu. Dan saya yakin orang kafir itu sangat cinta dunia, Pak, sangat tidak mau mati, gitu. Sehingga senjata nuklir itu paling pantas sebatas digunakan sebagai alat gertak, bargaining position itu saja, Pak. Gitu. Cuma jangan dikira
nggak ada efeknya? Ya ada efeknya. Harga-harga gas bisa naik, minyak bisa naik, ya kan? Karena ini urusannya urusan trade, ya kan? Urusan apa namanya, perniagaan, begitu. Sekarang kan boykot memboykot nih yang rame gitu loh Pak. Tapi kalau sampai ke perang nuklir, no. Dan karenanya saya sangat yakin bahwa dukhon itu bukan karena nuklir, tapi memang karena ya batsyatal kubro, hantaman keras dari langit Pak. Bahasa Al-Qur'annya begitu, hantaman keras dari langit. Kalau hantaman keras ya dari langit, yaitu hujan batu, gitu, meteor, gitu. Bukan karena apa namanya nuklir, ya kan? Nuklir itu ya kerjaan manusia. Masa ia bisa asap nuklir itu membedakan orang mukmin, orang kafir, orang munafik? Kan tidak mungkin. Tapi kalau hantaman dari langit, ya kan, Allah yang punya kuasa untuk menentukan asap apa yang timbul, efek daripada jatuhnya, benda mengandung zat apa yang jatuh, sehingga menimbulkan kepulan asap yang bisa membedakan bagi orang beriman sebatas pilek, ya, sebatas bersin, sementara bagi orang kafir, orang munafik, sampai belendung badannya, sampai keluar ya cairan-cairan. Ya, saya pikir bahasa iman yang harus lebih kita kedepankan daripada bahasa logika, analisa politik ya, atau geopolitik atau analisa militer, ya kan, itu semua sifatnya duga-duga Pak. Tapi kalau sudah nas yang kita pegang, saya tidak punya keraguan kalau sudah nas, ya. Wallahu a'lam bissawab. Satu penyakit terakhir ini, karena silakan Pak Dede, terakhir pertanyaannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala, gini Ustadz ya. Jadi kita ini diperintahkan ya dalam perniagaan nih Ustadz. Kita diperintahkan bagaimana supaya perniagaan kita sesama muslim gitu ya, dengan syariah, yaitu dengan muamalah ya, muamalah, mudarabah dan akhlak, seperti itu, yaitu ada saya dengar perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Ustadz, jadi kita ini sebagai umat muslim, kita berusaha bagaimana kita berniaga ya dengan sesama muslim, dengan akhlak, dengan mudarabah, dengan musyawarah dan muamalahnya baik gitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan ya di akhir zaman nanti ya, ketika ada perjanjian gitu ya, lalu akhir zaman ini datang dengan tiba-tiba begitu. Nah, maka perjanjian yang sudah kita bikin ini kan setiap ada kehancuran, banjir, itu bisa dibilang force major gitu ya. Nah, itu apakah ya nantinya ini ke depannya ya, kita sebagai hablum minallah dan hablum minan nas, mungkin kita sesama manusia ya, hubungannya ini bagi orang yang sudah selesai dalam hal perdagangan gitu ya, mungkin bisa ya sudah, itu sudah kita tidak ada pertanggungjawaban lagi. Tapi bagaimana Ustadz apabila kita ini masih ada ya, ketika terjadinya hal-hal seperti yang tadi kita bicarakan di akhir zaman, itu ada yang belum kita tunaikan seperti itu. Nah, itu apakah ada kelanjutannya, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustadz, bagaimana perniagaan seperti itu, perjanjian. Ya, pada prinsipnya setiap kasus-kasus force majeure itu kan sifatnya min haitsu la yahtasib, ya kan, nggak disangka-sangka kan. Siapa yang bisa menyangka terjadi force majeure gitu. Nah, karenanya ya, kalau force majeure itu muncul dalam bentuk sebuah azab global ya, ya, saya kira jawabannya kita tunggulah kalau sampai kita ngalami gitu, ya kan. Kalau sekarang mau dijawab juga gimana mau dijawab begitu ya, barangkali kita nggak bisa ketemu sama orang yang kita berpiutang kepadanya atau kita berhutang kepadanya ya. Bukan saja kita mungkin ikut menzolimi orang, tapi orang menzolimi kita jangan-jangan juga banyak begitu, karena dalam urusan utang piutang itu kan belum selesai gitu. Tetapi yang pasti ini force majeure yang kelasnya sudah bukan kelas lokal, bukan kelas nasional, bukan kelas regional, sudah kelas global gitu loh Pak. Kalau sudah kelas global, ya Allah Maha tahu kan bahwa masing-masing kita nggak berdaya lagi selanjutnya, apalagi sudah nggak ada teknologi canggih, ya kan? Kita mau ngontak orang juga udah nggak bisa. Gitu. Makanya saya bilang kalau peristiwa ini sudah terjadi Pak, huru hara akhir zaman, sampai shutdown modern teknologi terjadi Pak,
batas-batas negara tuh hilang otomatis. Kenapa hilang? Karena tidak ada kepala negara yang punya pasukan lagi. Dia mau ngerahin pasukan juga gimana? Dipanggil Kapolrinya aja bingung. Waduh, nggak nyala-nyala HP-nya. Gitu. Dia mau panggil panglima tertinggi jenderalnya juga nggak bisa. Kalaupun bisa karena tetangga misalnya gitu kan, dia panggil, Pak Jenderal sini kumpul. Oke, kerahkan pasukan. Dia mau ngerahinnya, nggak ada HP, baterai kagak nyala. Ya kan? Hilang Pak, batas-batas itu hilang. Begitu. Ya. Maka saya pikir jawabannya adalah kalau sampai kita alami, umur kita sampai ke zaman itu, nanti kita akan tahu. Tapi yang jelas sekarang, wallahu a'lam bissawab. Ya, baiklah jemaah sekalian, sampai di sini kiranya kajian pada subuh ini sudah waktu udah hampir jam 7. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.